apa kabar nih? Selamat sore Pak Bambang, kabar sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya, Pak Parlin. Ya, Apa itulah yang harapan bisa kita. apa yang bisa kita bantu ini, Pak Parlin? Eh, Begini Pak Bambang, kan ini Hmm. kan tuntutan dosen sekarang ini kan harus melaksanakan apa namanya tridharma perguruan tinggi. Kan ada Iya. pengajaran, ada penelitian, terus ada Hmm. pengabdian masyarakat. Iya. Nah, jadi kita tahu untuk menentukan grade-nya universitas itu Pak Bambang itu kan Hmm. harus banyak di aspek nomor 2 tadi Pak Bambang, yaitu Iya. penelitian. Hmm. Nah, kalau dosen melakukan penelitian, tidak boleh hanya penelitian aja, tapi harus Ya. dipublikasi di jurnal yang Ya. terakreditasi Sinta maupun yang terakreditasi Q1, yaitu Ya. Terindex Scopus. Oke. Nah, ini yang menjadi masalah Pak Bambang. Jadi yang menjadi masalah itu sebenarnya eh, dosen-dosen ini malas ini Pak Bambang melakukan penelitian memang. Hmm. Baru ditambah dengan memang apa ya, ini untuk biaya publikasi ini agak mahal Pak Bambang, apalagi kalau kita mau masuk ke jurnal internasional. Ya. Inilah memang Oke. kendala di ya kami pribadi lah atau saya pribadi lah di lingkungan kami Pak Bambang. Hmm. Oke, Pak Parlin, kita punya waktu sekitar 13 menit dari sekarang ya. Mudah-mudahan Baik, nanti baik. kita dia dapatkan hasil yang terbaik pada kesempatan ini. Bapak, kira-kira kawan-kawan kita itu dari pengalaman Bapak itu sampai seberapa kali sih dalam setahun itu melakukan penelitian idealnya? Oh, kalau penelitian ideal itu sebenarnya eh, dia harus ada itu minimal itu dua kali dalam 1 tahun, yaitu satu tiap semester. Tapi Iya. tidak boleh lewat dari 3 1 tahun, Ah, karena memang apa ya itu cuma memenuhi kuota untuk apa ada namanya Pak Bambang BKD, beban kerja iya. dosen. Iya. Ya Mm, itulah memang yang selama ini terjadi. Cuma memang dosen selama ini di penelitian mm. tapi ya tidak dituliskan dalam bentuk jurnal. Ya, oke. Hmm. Jadi angka 2 kali ke publikasi ilmiah, karya tulis ilmiah itu idealnya untuk setiap dosen ya, Pak. Iya, itulah Nah, memang ideal. sekarang kawan-kawan kita rata-rata ada sampaikah hanya setengah atau bagaimana menurut Bapak yang dilakukan mereka sehubungan dengan karya tulis itu? Rata-rata sebenarnya mereka itu membuat penelitian itu 2 kali 1 tahun. Memang karena memang ada persyaratan Pak Bambang, persyaratan untuk BKD. Mm-mm. Tapi yang menjadi masalah itu kan kalau penelitian itu tidak dipublikasi, itu tidak akan meningkatkan grade-nya universitas Ya. dan juga tidak menaikkan grade-nya dosen itu sendiri. Yang menjadi kendala itu sebenarnya adalah dosen-dosennya ini susah atau bagaimana ya, atau kurang mampu mungkin ya untuk membuat tulisan itu menjadi jurnal. Jurnal baru dipublish lah dia di jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Mm-mm. Nah, mungkin itu yang saya lihat menjadi kendalanya Pak Bambang. Kalau masalah penelitian 2 kali setahun itu wajib, Ya. tapi bagaimana cara mempublikasinya ini sekarang yang menjadi Mm. masalah Pak Bambang. Selama yang Bapak alami, yang Bapak sudah melakukan juga publikasi karya tulis. Nah, apa yang bisa dibuat untuk kawan-kawan agar mereka juga bisa melakukan seperti yang Bapak lakukan? Ya, sebenarnya begini, kan kalau kita membuat tulisan itu kan kita harus mengirimkan ke jurnal. Kadang-kadang yang membuat kita malas itu Pak Bambang itu sering ditolak oleh pihak jurnal dengan segala macam alasan harus kita mereview. Jadi memang ya kita kalau sebagai dosen memang harus banyak lah, harus pandai belajar tentang bagaimana cara penulisan jurnal jurnal Ya. itu karena begini Pak Bambang, ini kan jurnal ini kan banyak, ini setiap jurnal Pak Bambang itu berbeda Ya. template-nya, Mm-mm. berbeda permintaan mereka. Jadi kita harus capek memang mengikuti keinginan mereka pihak jurnal tersebut.
Menurut Gitu. Bapak, apakah yang dilakukan oleh pihak kampus agar membuat kawan-kawan dan kita ini termotivasi atau terdorong lah untuk melakukan karya tulis itu dan mempublikasikannya? Apa itu yang Bapak temukan selama ini? Nah, ini kan udah pernah dicoba digodok Pak Bambang. Kan dulu Hmm. pernah dikasih setiap dosen yang bisa mempublikasi jurnalnya di internasional, Hmm. ada dikasih insentif. Terus ada juga dikasih pelatihan-pelatihan penulisan jurnal, bagaimana cara mempublikasi di jurnal internasional. Tapi memang ya mereka kan melaksanakannya tidak kontinu. Nah, jadi sebenarnya ini berpaling kepada dosennya sendiri sebenarnya, bagaimana dosennya itu bisa ya harus lebih aktif lah. Karena seperti yang saya bilang tadi Pak Bambang, berbeda jurnal, berbeda model mereka. Ya, Kira-kira gitu Pak Bambang. iya. Standar standar katakanlah jurnal yang bisa dipakai kampus untuk mempublikasikan karya tulis kawan-kawan kita dosen itu, apakah ada yang distandarkan oleh kampus yang bisa dipakai oleh kawan-kawan kita di sana? Kali Pak Ya, Lin? kalau standarnya pertama dia harus terbarukan. Topiknya itu harus terbarukan. Jadi kalaupun misalnya kita mengangkat topik yang heboh, yang bagus, tapi itu terjadi dari 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, biasanya jurnal itu tidak akan mau menerima. Ya, Jadi memang ya harus ini Pak Bambang, harus terbarukan dan mengikuti kaidah atau struktur yang dibuat oleh jurnal tersebut. Kira-kira gitu Pak Bambang. iya, oke. Nah sekarang rencana ke depan, Pak Parlin, apa yang bisa dibuat agar kawan-kawan termotivasi kembali melakukan penelitian dan melakukan membuat publikasi itu ke jurnal yang bisa diterima oleh kampus atau katakanlah minimal ber-ISSN itu standar nasional kan? Iya, kan sekarang ini kalau jurnal yang diakui itu kan dia harus terindeks Sinta sama Ya, terindeks Scopus. ya, Scopus itu berarti yang internasional. Kalau nasional itu namanya Sinta. Ya memang dalam dekat ini memang yang kita pikirkan itu sebenarnya adalah mungkin ya membuat kolaborasi lah ini antara dosen sesama dosen, bagaimana cara mempublikasi jurnal lah. Jadi mungkin nanti akan terjadilah kolaborasi antara satu dosen atau mungkin dua tiga dosen untuk menerbitkan satu karya ilmiah. Karena sekarang saya lihat eh, kompetensi dosennya itu tidak boleh lagi satu untuk mempublikasi satu jurnal, harus dilihat dari segi banyak kompetensi lah, banyak kemampuan. Saya lihat itu baru yang bisa mereka bisa terima, oke. harus seperti itu dia. Ya, Bapak yakin kalau dilakukan dengan cara yang seperti itu, ini kawan-kawan dosen akan termotivasi ke depannya? Ya, termotivasi itu pasti termotivasi karena karya ilmiah itu kan salah satu syarat untuk menaikkan grade-nya di universitas dan juga di Indonesia. Karena dosen itu kan juga di grade dia secara universitas dan juga secara nasional. Ya, menggrade-nya itu memang adalah selama ini masih publikasi ini yang dipakai. Dan biasanya kalau kalau kita misalnya Ya, juga mau mengurus golongan apa, ya memang lebih dominan itu harus penelitian. Itu lebih dominan untuk menghasilkan angka penelitian kredit. ya. Hmm. Iya, untuk penelitian itulah komponen yang paling besar untuk menaikkan angka kredit. Kalau yang lain itu sedikit ya kontribusinya. Penelitian itu bisa sampai 60% Pak kontribusinya untuk menaikkan angka kredit kita. Baru bisa naik golongan. Oke, Pak Parling, sudah hampir lebih 10 menit kita bicara tadi tentang ini itu. Nah, sekarang apa sih yang bisa Bapak simpulkan dari pembicaraan kita ini tadi? Hasil yang bisa kita simpulkan menurut Bapak untuk mendorong Nah, kawan-kawan tadi itu? yang bisa kita simpulkan sebenarnya ya saya lihat harus dibuat lah di sini tim-tim riset ya, tim-tim riset harus kolaborasi memang antara dosen ini, tidak boleh mandiri. Ya, Ada tim-tim riset untuk mempublish satu jurnal. Jadi ada satu topik ini ya diangkat
dia harus diselesaikan oleh banyak kompetensi. Makanya harus ada kolaborasi memang antara dosen di perguruan tinggi. Biasanya kalau seperti itu nanti kalau ada kolaborasi pasti akan terangkat dia. Baru nanti mungkin ya kita akan mencoba menghubungi pihak universitas atau rektorat lah untuk memberikan penghargaan lah bagi dosen-dosen yang bisa menembus eh, jurnal internasional dan juga jurnal nasional, karena memang menembus ke sana itu sangat luar biasa beratnya, butuh perjuangan. Kadang-kadang setahun aja kita publikasi belum tentu mereka mau terima. Mungkin itulah Pak Bambang yang bisa kita ambil Oke, kesimpulannya. baik Pak Parling. Nah, sekarang kapan rencana bisa dimulai kegiatan ini untuk kolaborasi dosen-dosen kita ini? Ya rencana ya dalam semester depan itu bisa kita buat kolaborasi, karena mungkin ada rencana semester depan ini kan udah mulai tatap muka ini. Ya. Memang kalau dalam suasana daring ini memang agak susah. Semester depan lah direncanakan Pak, mulai bulan Agustus 2021. Karena di situ udah saya dengar informasi akan ada tatap muka untuk perkuliahan. Mungkin itulah Pak Oke, Bambang. oke, baik Pak Parling. Selamat mencoba. Semester depan kita akan ketemu lagi. Saya ingin melihat hasil dari perjuangan yang Bapak akan mulai nanti di Agustus. Mudah-mudahan ini akan berhasil, ya Pak ya. Baik, terima kasih Oke, Pak Bambang. sama-sama. Oke. Baik, Ibu Monica, untuk saya sebagai coach sudah selesai. Nanti ini akan berbalik kepada Pak, bertukar peran Pak Parlindungan akan sebagai coachnya dan saya sebagai coach. Ya, terima kasih. Silakan Pak Parlindungan, kita Udah, bertukar peran. matikan dulu Pak rekamannya, udah Pak. Enggak langsung aja kita satu rekaman. Iya, bukan Ya, udah. bukan dua rekaman, satu. Satu aja deh. Oh iya. Baik, kita mulai. Baik, selamat sore Pak Bambang, apa kabar? Selamat sore Pak Parlin. Alhamdulillah sehat kita semua. Iya. Baik. Terima kasih Pak Bambang sudah datang memenuhi undangan saya. Mungkin hari ini kita akan cerita-cerita singkat ya Pak Bambang ya. Iya, Pak. Oke, ya. Ada Nah, baik, baik. Ada masalah itu yang saya hadapi ini, yang ingin saya konsultasikan ini sama Bapak ini. Ya tentu saja Pak, sebagai kepala sekolah saya, ini mendorong guru-guru ini untuk bisa merubah mindsetnya agar pembelajaran itu berubah, tidak seperti yang dulu lah, yang konvensional, yang hanya ngomong terus gurunya, siswa hanya memperhatikan. Ini bagaimana merubah mindset, pusing saya memikirkan itu. Didorong sudah kita panggil narasumber, berikan pendampingan. Atau masih tetap kembali kepada konvensional. Inilah yang perlu saya bincangkan dengan Bapak. Baik, baik, baik Pak Bambang. Jadi berarti tadi yang menjadi masalah itu adalah bagaimana menggerakkan guru-gurunya itu menjadi mengajar dengan model yang interaktif. Iya, Artinya meninggalkanlah model-model yang lama, model-model konvensional. Berarti itulah yang menjadi iya itu masalah Pak. ya Pak. Betul Pak, betul. Nah, baik. Terus begini Pak Bambang. Jadi kalau Bapak perhatikan selama ini bagaimana guru-guru Bapak itu mengajar kalau waktu Bapak melakukan supervisi di kelas? Hmm. Ya dari RPP yang saya lihat, ya masih seperti itu. Langkah-langkah pembelajarannya ya tetap masih konvensional, belum memasukkan sebuah model pembelajaran yang kooperatif, ya itu masih konvensional Pak, masih menerangkan, siswa mendengarkan, setelah itu nanti mengerjakan tugas anak-anak itu. Sementara yang saya inginkan bagaimana sih mereka itu bisa merubah pola pembelajarannya sehingga anak-anak itu juga merasa senang. Karena saya perhatikan setelah saya diskusi dengan anak-anak di saat jam istirahat, kadang saya nimbrung kepada anak-anak, saya tanyakan pada anak-anak, ya mereka sebenarnya bosan dengan cara-cara yang seperti itu, ingin hal yang baru. Nah, seperti itu, Pak. Oh gitu ya Pak Bambang. Baru waktu Bapak melihat guru mengajar, apakah Bapak tidak menemukan satu guru yang membawa alat peraga ke dalam ruangan?
Ada bagian guru itu, beberapa guru ada yang membawa itu. Dia menggunakan alat peraga. Ya. Nah, Tapi yang berarti saya pusingkan ini kepada guru-guru yang memang payah sekali untuk diajak berubah. Itu. oh, berarti sebenarnya Pak Bambang sudah ada bibit-bibit untuk perubahan ya, karena ada guru yang sudah mencoba membuat pembelajaran lebih menarik ya, dengan buktinya dia membawa alat peraga. Berarti kan sudah menunjukkan ada perubahan ya Pak Bambang. Iya. Baik, terus kira-kira begini Pak Bambang, kalau untuk mengarah ke sana, kira-kira apa yang terpikir dari Bapak sendiri untuk mengubah itu Pak Bambang? Ya, mungkin perpikiran saya bisa menjadikan kawan-kawan ini yang sudah mulai merubah pola pembelajarannya yang menggunakan alat peraga, dan kemudian yang sudah membuat anak-anak itu berdiskusi, ya. Dan juga ada itu satu guru memang yang senang membawa anak itu keluar dari kelas, bisa di aula, bisa di lapangan. Nah, ini saya harapkan nanti bisa menjadi pionir yang mengajak mereka untuk melakukan perubahan. Nah, sekarang itu caranya itu yang menjadi masih perlu saya diskusikan dengan pihak-pihak lain yang bisa memberi masukan kepada saya. Itu Pak Parlin. Oh, baik. Berarti tadi Pak, kan berarti sudah ada guru yang sudah mencoba membuat perubahan, yaitu mencoba membuat pengajaran yang berbeda. Nah, tadi kan ada Bapak bilang juga kan sudah ada guru yang membawa siswanya ke luar, berarti pengenalan lingkungan, eksplorasi langsung dengan lingkungan, kan kira-kira gitu kan Pak Bambang? Iya, benar. Nah, kemudian kira-kira masih ada lagi kah Pak yang Bapak lihat atau yang Bapak pikirkan? Ada memang guru yang juga sudah menggunakan IT, ya. Dia tetap membawa apa itu, infocus dan laptop dalam pembelajaran. Tapi memang kelemahan di langkah-langkah pembelajarannya itu yang masih belum memerdekakan menurut saya, belum suasana yang menyenangkan. Dia hanya menggunakan infocus saja untuk mempermudah. Nah, seperti itu. Ini Oh, satu kendala bagi satu guru yang memang sudah mampu IT-nya, tetapi langkah-langkahnya itu yang belum bisa dijadikan contoh itu. Seperti oh, itu. baik. Berarti tadi sudah ada yang pakai multimedia ya, multimedia Iya, untuk menunjang iya. pembelajaran. Nah, baik. Nah, tadi kan Pak Bambang bilang kan Bapak sebagai kepala sekolah, kan Hmm. kan sebagian aja guru yang tidak menggunakan eh, pembelajaran interaktif. Nah, kira-kira Pak Bambang, apa rencana Bapak ke depan untuk mereka ini, Pak? Eh, Barangkali saya harus mengundang lagi narasumber atau apa namanya untuk melakukan pendampingan khususnya kepada kawan-kawan guru ini yang memang belum terbuka hatinya untuk tetap bergerak, untuk memulai memberikan semangat atau bagaimana, dan saya bermohon akan tetap melakukan pendampingan dan selalu memberikan pendampingan sampai mereka itu benar-benar melakukan pembelajaran yang menyenangkan, memerdekakan. Dan saya berharap juga nantinya ini Bapak Ibu pengawas kita yang dari dinas bisalah membantu kita, kami, khususnya kerjaan saya, untuk lakukan bekerja sama, lakukan monitoring, evaluasi, dan sekaligus merefleksi, sehingga guru-guru ini tidak hanya merasa diperhatikan oleh kepala sekolah, tadi ada pihak lain yang memang bisa bekerja sama dan sebagai orang yang bisa dimintai tempat bertanya dan tempat pendampingan itu, Pak, rencana Oke, saya. Pak. Baik. Terus kalau misalnya tadi ada rencana Bapak, misalnya ini kira-kira kapanlah ini bisa dimulai, Pak? Rencana Bapak. Ya, saya berharap ini di awal April itu bisa kita laksanakan. Karena saya punya rencana di awal tahun pelajaran baru, di saat nanti Pak Menteri kita sudah memberikan sinyal untuk tatap muka, di sana Bapak dan Ibu guru kita sudah bisa mempraktekkan model-model pembelajaran dalam RPP-nya itu di dalam kelas, sehingga ada suasana yang baru di tahun pelajaran baru ini,
suasana yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu yang saya harapkan itu, Pak. Baik. Nah, tadi kan Bapak sebutkan ingin mengubah. Kira-kira nanti Pak, siapakah nanti yang terlibat kira-kira dalam kegiatan ini, Pak? Siapa aja nanti yang terlibat? Oh iya, tentu yang jelas yang harus diutamakan itu kawan-kawan kita yang tergabung di komunitas guru mata pelajaran. Ini harus terlibat semuanya. Mereka peran utamanya. Antara saya sendiri sebagai kepala kota bisa memfasilitasi segala yang diperlukannya, dan itulah harapan saya kepada saya dan komite ya, itu memberi fasilitas nanti. Kemudian kepada Bapak Ibu pengawas nanti yang ditugaskan sekolah kita bisa memberikan pendampingan dan bisa memberikan monitoring untuk selalu mengingatkan kawan-kawan kita dan memberikan semangat, bukan untuk menilai. Ini harapan saya ke depan nanti itu. Oh, baik, Pak. Berarti kira-kira apalah kesimpulan dari pertemuan kita, Pak, yang bisa Bapak ambil? Ya, kesimpulannya Pak, sepertinya saya memang harus melakukan memberikan sebuah pelatihan lah atau pendampingan kepada guru-guru untuk bisa membuat suatu model pembelajaran yang menerapkan cooperative learning yang memang mengutamakan siswa kita, sehingga yang diharapkan pendidikan pada Merdeka Belajar itu bisa tercapai. Itu harapan saya, Pak. Dan saya berharap memang April ini bisa terlaksana itu kegiatan pelatihannya, sehingga tahun pelajaran baru nanti ini bisa dilaksanakan oleh kawan-kawan guru kita semuanya. Itu harapan saya, Pak. Baik, baik Pak Bambang. Berarti nanti April mungkin kita akan ketemu kembali untuk melihat bagaimana program kita. Baik, terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Sukseslah untuk kita semua Pak Bambang. Terima Terima kasih Pak Parlin telah memberikan coach kepada saya. Mudah-mudahan ke depan sekolah saya akan menjadi lebih baik lagi. Ya, baik Bapak dan Ibu. Luar biasa. Iya. Yuk, ada Ibu Ira rupanya di dalam ini Bu. Ira Ada. Ini mungkin bisa tolong direfleksikan antara Pak Parlindungan dan Pak Bambang ya. Pada saat ini rekodnya sudah saya stop, Bu? Ya, boleh stop saja, nggak apa-apa. Iya, oke. Apa yang sudah berjalan baik